我们来祷告，主耶稣，谢谢我们今天还能够听你的话语，祝福我们，祝福你我们的分享，一切荣耀颂赞都归于你。奉耶稣的名求，我们祷告，阿门。OK， 我们今天的题目是好人或是新人，ya. Nah, seperti biasa saya akan baca dalam bahasa Indonesia dan Tante Lina akan baca dalam bahasa Mandarin. Saya akan mulai dengan firman Tuhan, Matius 5 ayat 38 sampai 47. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Kamu telah mendengar firman, kasihlah sesamamu dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian, kamu akan menjadi anak-anak Bapamu di sorga yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upamu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apa lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Oke. 马太福音5章38到47节，你们听见有话说，以眼还眼，以牙还牙。这是我告诉你们，不要与恶人作对。有人打你的脸，右脸也转过来，由他打。有人想要告你，要拿你的里衣，连外衣也由他拿去。有人强迫你走一里路，你就同他走2里路。有求你的就给他，有向你借款的不可推辞。你们听见有话说，当爱的邻舍，恨你的仇敌。这是我告诉你们，要爱你们的仇敌，为那批破你们的祷告，这样就可以做你们天父的儿子，因为他叫热头招好人，也招歹人，将一个义人也给不义的人。你们若单爱那爱你们的人，有什么赏赐呢？就是税吏也是这样行吗？你们若单请你弟兄的案，敌人有什么长处呢？就是外邦人不也是这样行吗？ Saudara, dari pembacaan firman itu, saya akan memberitahu bahwa tujuan orang Kristen itu bukan jadi orang baik, tapi menjadi orang yang sempurna, saudara. Dan orang yang sempurna itu hanya dapat dilakukan oleh manusia baru. Karena itu Matius 5 ayat 48, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Dan saudara, kadang-kadang kita mengabaikan firman ini. Tetapi Tuhan Yesus sungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan. Kita memang harus jadi sempurna, saudara. Mereka yang menyerahkan dirinya ke dalam tangan Tuhan Yesus akan menjadi sempurna. Sebagaimana dia sempurna, kita akan sempurna dalam kasih, kebijaksanaan, sukacita, keindahan, dan keabadian. Tetapi transformasi menuju kesempurnaan ini tidak akan selesai dalam kehidupan ini, karena kematian adalah bagian penting dari kesempurnaan. Jadi saudara, kita hidup Kristen dimulai dengan iman, kita percaya kepada Yesus, tetapi iman ini harus menuntun kepada cencang, pertumbuhan rohani. Kita makin baik, kita makin mengasihi, tapi waktu nanti Tuhan Yesus datang kembali atau kita mati, kita akan disempurnakan. Nah, pertumbuhan rohani menghasilkan buah, yaitu karakter, visi, dan
keamanan. Kita yakin bahwa kita masuk surga, saudara. 主耶稣所说的都是真正的。那些把自己交在他手中的人，将是完美的，因为他是完美的，在爱、智慧、喜乐、美丽和不朽方面都是完美的。这种向完美的转变不会在今生完成，因为死亡是完美的重要组成部分。基督徒的生活始以心性，心性会带来属灵的成长，而属灵的成长会结出果子，以向和安全感。 Nah, saudara, satu pertanyaan yang sering ditanya orang, ditanya Jaminah, jika agama Kristen benar, mengapa tidak semua orang Kristen lebih baik dibandingkan semua orang non-Kristen? Nah, saudara, di sini apa yang melatar belakangi pertanyaan itu? Nah, sebagian pertanyaan ini menurut saya adalah masuk akal, tapi sebagian lagi tidak masuk akal. Nanti saya akan jelaskan. Bagian yang masuk akal adalah ini, saudara. Jika seseorang yang mengaku Kristen tidak memberikan perbaikan pertumbuhan, ya saudara, pada tindakan lahiriah seseorang, jika ia tetap bersikap sombong atau pendendam atau iri hati atau ambisius seperti sebelumnya, maka saya pikir kita harus curiga bahwa pertobatannya itu sebagian besar hanyalah khayalan, halu dia. Dan setelah pertobatan awal seseorang, setiap kali seseorang merasa telah mencapai pertumbuhan, tetapi itu harus diuji. 如果基督教是真实的，为什么不是所有的基督徒都比所有的非基督徒更好呢？问题的背景是什么？有些是合理的，有些没有意义。有意义的部分是这样的：如果一个自称成为基督徒的人，在行为上没有任何改善，如果一个人继续像以前一样骄傲、报复、嫉妒和野心勃勃，那么我认为我们应该怀疑他的转变在很大的程度上是想象的。当一个人第一次归信之后，每当他觉得自己有了成长时，就必须经过考验。 Saudara, perasaan lebih baik, mungkin udah menjadi anggota gereja, wawasan baru, pelayanan, ketertarikan yang lebih besar pada agama, tidak ada artinya kecuali hal-hal tersebut membuat perilaku kita menjadi lebih baik. Sama seperti kita sakit, ya kadang-kadang ditanya apakah sudah baikan, ya saya sudah rasa baikan. Ya, merasa lebih baik itu tidaklah baik jika suhu termometer masih menunjukkan bahwa suhu tubuh Anda masih 40 derajat, saudara. Anda merasa baik, belum tentu baik. Yang penting termometer menunjukkan bahwa Anda sudah turun. Nah, karena masuk akal bahwa dunia luar cukup tepat untuk menilai kekristenan dari buahnya, dari karakternya, perilakunya, saudara. Nah, Yesus Kristus menyuruh kita untuk menilai berdasarkan buah. Sebuah pohon dikenal dari buahnya. Ketika kita sebagai umat Kristiani berperilaku buruk atau gagal berperilaku baik, kita menjadikan kekristenan tidak dapat dipercaya oleh dunia luar. 良好的感觉、新的见解、服务对宗教的更大兴趣都是毫无意义的，除非他们使我们的行为变得更好。就像你生病时一样，如果温度计显示你的体温仍在上升，那么感觉多好了就不好。因为按理说，外界以基督教的果色来评判基督教是完全正确的。耶稣基督告诉我们要凭果子判断，树可见其果。当我们作为基督徒表现不佳和行为不当时，我们就会使基督教在外界看来变得不可信。 Itu adalah hal yang masuk akal, saudara. Oke, hal yang tidak masuk akal adalah beberapa alasan. Pertama itu, saudara, kita sulit untuk mengetahui orang itu 100% Kristen atau 100% non-Kristen, atau dia hanya KTP, label, atau dia sungguh-sungguh.
Jadi pertama-tama, situasi di dunia ini nyata ini jauh lebih rumit daripada itu. Dunia ini tidak terdiri dari orang-orang yang benar-benar 100% Kristen atau 100% non-Kristen. Jadi saudara, hal yang pertama, ada orang-orang Kristen dan banyak sekali di antara mereka yang perlahan-lahan berhenti menjadi orang Kristen, namun masih menyebut diri mereka dengan nama tersebut. Beberapa di antara mereka bahkan adalah hamba Tuhan yang bahkan menyangkal Tuhan Yesus. Saudara, yang kedua, ada orang-orang lain yang perlahan-lahan menjadi Kristen meskipun mereka belum menyebut dirinya Kristen. Oke, yang ketiga, ada orang-orang yang tidak menerima doktrin Kristen sepenuhnya tentang Yesus Kristus, tetapi mereka begitu tertarik kepada Yesus sehingga mereka menjadi miliknya dalam arti yang lebih dalam daripada yang mereka sendiri pahami, saudara. 由于多种原因，这是没有意义的。首先，现实世界的情况比这复杂得多。世界并不是由100%基督徒和100%非基督徒组成的。第一，有些基督徒有很多人慢慢不再是基督徒，但仍然用这个名字称呼自己。他们中的一些人是神的仆人，神这否认耶稣。第二，还有一些人慢慢地成为基督徒，尽管他们还没有这样称呼自己。第三，有些人不接受基督的完全基督教教义，但却被他们所吸引，以至于他们在比他们自己理解的更深的意义上属于他。 Ada orang-orang di agama lain yang dibimbing oleh pengaruh rahasia Tuhan untuk berkonsentrasi pada bagian-bagian agama mereka yang sesuai dengan agama Kristen dan menjadi milik Kristus tanpa mereka sadari. Misalnya saja saudara, ada orang penganut agama Buddha yang berkehendak baik, mungkin akan dituntun oleh Tuhan Yesus. Dia semakin berkonsentrasi pada ajaran Buddha tentang belas kasih, dan dia mengabaikan, walaupun dia mungkin masih mengatakan bahwa dia itu orang Buddha dan mengatakan ajaran Buddha pada hal-hal tertentu lainnya. Yang kelima, dan selalu tentu saja ada banyak sekali orang pikirannya bingung dan mempunyai banyak keyakinan yang tidak konsisten dan semuanya bercampur aduk, tapi udahlah, saya bilang saya Kristen. Oke? Nah, itu semuanya label-label yang kita tidak bisa kasih tahu orang ini Kristen atau tidak. Oleh karena itu saudara, tidak masuk akal mencoba membuat penilaian terhadap umat Kristen dan non-Kristen di masyarakat. 第四，其他宗教中也有一些人受到上帝秘密影响的引导，专注于他们宗教中与基督教相容的部分，并且在没有意识到的情况下属于基督。例如，一个上亿的佛教徒可能会被引导越来越专注于佛陀关于慈悲的教义，而突视，尽管他可能仍然说他相信佛陀关于某些其他问题的教义。第五，当然总是有很多人头脑混乱，有许多人不一致的信念，一切都混乱在一起，因此试图在社会上评判基督徒和非基督徒是没有意义的。 Saya kasih contoh Mahatma Gandhi, saudara. Saudara, saya cukup banyak membaca tentang Gandhi. Ia menyebut dirinya seorang Hindu. Namun di dalam biografinya jelas sekali bahwa orang yang paling berpengaruh dalam hidup Gandhi adalah Yesus Kristus. Saudara, Gandhi membaca Injil dengan sungguh-sungguh dan berusaha membentuk pola hidupnya menurut Kristus. Dia tidak menyebut dirinya seorang Kristen karena pada saat itu kekristenan yang dia alami adalah sebuah korupsi yang sangat imperialistik dan rasis yang berasal dari kerajaan Inggris. Saudara, saya pikir saya akan mengatakan bahwa Gandhi adalah milik Kristus dalam cara yang tidak sepenuhnya dilakukan oleh Gandhi sendiri untuk mengerti. Nah, tapi ini hanya sebuah contoh dan murni spekulasi dari pihak saya. Nah, saudara, kalau kita bandingkan dengan orang Kristen yang mengaku Kristen tetapi menyangkal Tuhan Yesus, menurut Anda
mana lebih Kristen, Mahatma Gandhi atau orang yang mengaku Kristen? Oke, saudara. 例如，我读了很多关于甘地的文章，他称自己是印度教徒，但很明显，他一生中最有影响力的人是耶稣基督。他认真地阅读圣经，并试图按照基督来塑造自己的生活。他并不称自己为基督徒，因为他所经历的基督教是起源于大英帝国的一种非常帝国主义和种族主义的腐败。我想我会说，甘地以一种甘地本人并不完全理解的方式属于基督，但这是一个例子，纯粹是我的猜测。 Jadi orang Kristen sejati itu seperti apa? Saudara, perbedaan apa yang dibuat oleh kekristenan? Satu, seseorang harus menjadi manusia yang lebih baik jika ia menjadi orang Kristen. Meski begitu, kita harus berhati-hati dalam menanyakan pertanyaan tepat. Jika kekristenan itu benar, maka hal itu juga harus diikut bahwa orang Kristen manapun akan menjadi lebih baik daripada orang yang sama jika dia bukan seorang Kristen. Ini tidak berarti bahwa seseorang bisa menjadi orang yang baik jika dia bukan seorang Kristen. Saya kasih contoh dua orang. Yang satu namanya Peter, dia adalah seorang Kristen. Satu lagi namanya Dharma, dia seorang bukan Kristen. Jadi saudara ingat ya, Peter itu orang Kristen, Dharma itu bukan orang Kristen. Karena ini nama ini akan saya pakai sepanjang pengajaran ini. Nah, seorang Kristen Peter mungkin mempunyai lidah yang lebih kasar, ngomongnya kasar, kotor, menyakitkan daripada orang bukan Kristen yang namanya Dharma. Saudara, dalam hal ini dengan sendirinya tidak memberitahu kita apakah kekristenan berhasil atau enggak. Pertanyaan adalah, seperti apa lidah Peter jika dia bukan seorang Kristen, dan seperti apa lidah Dharma jika dia menjadi seorang Kristen? 基督教有何不同？一个人如果成为基督徒，就必须成为一个更好的人。即使如此，我们也必须请正提出正确的问题。如果基督教是真实的，那么也必然得出这样的结论：任何基督徒都会比不是基督徒的人过得更好。第二，这并不意味着一个人如果不是基督徒，就可以是一个好人。基督徒彼得的舌头可能比非基督徒大摩更粗暴，这本身并不能告诉我们基督教是否成功。问题是，如果彼得不是基督徒，他的舌头会是什么样子？如果他成为基督徒，他的活法舌头会是什么样？ Nomor 3, saudara. Kita salah jika berpikir bahwa agama Kristen hanyalah tentang perilaku baik. Agama Kristen itu bukan untuk menjadi perilaku baik, tetapi kekristenan adalah sebuah transformasi menjadi makhluk yang benar-benar baru, dan transformasi tersebut memerlukan waktu. Itu sebuah proses. Karena perilaku baik semata bukanlah penebusan. Meskipun penebusan, kita yang udah menjadi orang benar selalu akan memperbaiki tingkah laku kita, bahkan di saat ini, dan pada akhirnya akan memperbaiki mereka pada tingkat yang belum bisa kita bayangkan. Jadi saudara, tujuan kekristenan adalah menghasilkan manusia yang baru yang akan serupa dengan sifat Tuhan. Hal ini tidak seperti mengajarkan seekor kuda untuk melompat lebih baik, bukan berperilaku lebih baik, tetapi mengubah seekor kuda menjadi kuda yang bersayap. Jadi bukan menjadi orang baik, tetapi mentransformasi diri kita menjadi orang yang sesuai dengan kodrat Tuhan, saudara. 第三，我们错误地认为基督教这关乎良好的行为，但基督教是向全新存在的转变，而这种转变需要时间，这是一个过程。第四，因为良好的行为本身并不能带来救赎，
尽管救赎总是能改善人类，即使是在当下，并且最终将改善他们到我们无法想象的程度。第五，基督的目标是产生一个符合上帝本质的新人。这并不像教马跳得越来越好，而是像把马变成有翅膀的生物。Saudara, orang baik, orang yang tidak baik, orang jahat, orang baik, semua orang perlu Yesus. Kedengarannya seolah-olah kalau kita ke gereja itu jadi orang baik, saudara. Bukan, saudara. Kedengarannya seolah-olah satu-satunya tujuan Kristus itu adalah mengubah Peter yang mulutnya itu masih kasar ke tingkat yang sama dengan Dharma yang berlidah bermoral menjadi orang baik, saudara. Banyak orang bilang agama selalu mengajar kebaikan, tetapi Kristen bukan. Kristen itu adalah menjadikan kita orang baru. Jika begitu, kita berbicara seolah-olah Dharma yang bukan Kristen itu baik-baik saja. Seolah-olah kekristenan adalah sesuatu yang dibutuhkan hanya oleh orang-orang jahat, dan orang-orang baik mampu melakukannya tanpa Tuhan. Dan seolah-olah kebaikan adalah satu-satunya yang Tuhan tuntut. Bukan, saudara. Tetapi ini akan menjadi kesalahan yang paling dan sangat fatal. Di satu sisi saya akan menjelaskan pengertiannya sebentar lagi. 听起来好像基督的唯一目的就是要将彼得转变为以道德以远的佛法，做一个好人，相同的水平。如果是这样，我们就好像佛法不是基督教很好一样，就好像基督教是坏人需要的东西，好人可以在没有上帝的情况下做的事情。师傅商量是上帝唯一的要求，但这将是最严重、最致命的错误。一方面，我稍后会解释其含义。 Tuhan melihat asal-usul manusia. Jadi Anda tidak bisa mengharapkan Tuhan menyetujui sikap Dharma yang sopan dan ramah. Oh, dia orang baik, dia selamatkan. Bukan begitu, saudara. Dharma mungkin dilahirkan di keluarga yang baik, dia diajarin yang baik, bapaknya punya duit, jadi dia nggak perlu mencuri, dia nggak perlu ngomong kotor. Tapi mungkin Peter dilahirkan di keluarga yang hancur, saudara. Nah, ya kan? Karena hal-hal tersebut diakibatkan oleh sebab-sebab alamiah yang diciptakan oleh Tuhan sendiri. Karena hanya temperamental, semuanya akan hilang jika orang baik itu tidak bertumbuh, saudara. Kebaikan itu sebenarnya pemberian Tuhan kepada Dharma, bukan pemberian Dharma kepada Tuhan. Jadi, Dharma bisa baik, berlidah manis, itu karena pemberian Tuhan, bukan karena Dharma yang lakukan. Dengan cara yang sama, Tuhan telah mengizinkan sebab-sebab alamiah yang bekerja di dunia yang telah dirusak oleh dosa selama berabad-abad untuk menghasilkan di dalam diri Peter pikiran yang sempit, lidah yang kacau yang menyebabkan sebagian besar keburukannya, di mana lingkungan dan keadaannya membuat dia memiliki lidah yang kasar. 神看到大卫的起源，你不能指望上帝会认可大摩的礼貌和此人的刺害，因为这些事情都是神自己创造的，自然原因造成的。因为他这是心情，如果佛法不成长，一切都会舍弃。实际上是上帝对大摩的恩赐，而不是大摩对上帝的恩赐。同样，上帝允许自然原因在一个几个世纪以来一直被最败坏的世界中运作，在彼得身上产生狭义的思想和混乱的舌头，这导致了他的大部分恶习，而他的环境和环境使这些恶习成为可能。他的舌头很粗糙。 Jadi saudara, saya pernah tanya, kenapa kamu mencuri? Saya nggak ada uang. Kalau saya nggak mencuri, anak saya nggak makan. Itu karena keadaan dia, saudara, ya kan? Nah, itu mengakibatkan dia dilabel oleh orang jahat, gitulah.
Coba kalau dia itu dilahirkan di keluarga yang baik, dia nggak mungkin mencuri, ya kan saudara? Nah, karena itu saudara, Tuhan menginginkan hal yang sama, baik orang jahat maupun orang baik, dua-duanya perlu dilahirkan dalam keluarga Allah untuk menjadi manusia baru. Tuhan Yesus sedang menunggu dan menantikan sesuatu yang dapat mereka bebas berikan kepadanya atau bebas menolaknya. Saudara, akankah Peter dan Dharma mempersembahkan sifat mereka kepada Tuhan? Akankah keduanya beriman kepada Yesus? Misalkan Dharma orang baik, tetapi dia menolak untuk percaya Yesus. Tetap menjadi orang baik, tapi tidak diselamatkan. Tetapi Peter yang mulutnya kasar, tapi dia percaya kepada Tuhan Yesus. Mulutnya masih kasar karena perlu proses. Dia menjadi manusia baru. Yang diselamatkan bukan Dharma, tetapi Peter. Pertanyaan penting adalah apakah diri mereka diberikan kepada Kristus atau tidak? Dan yang pada saat yang itu, baik atau buruk adalah hal yang tidak penting. Yang paling penting apa? Mereka memberikan diri mereka kepada Kristus. 上帝希望坏和好的人得到同样的东西，即出生在上帝的家庭中。主耶稣一直在等待，他们可以自由地给予他和自由地拒绝。彼得和达摩会把他们的本性献给上帝吗？他们两人都会相信耶稣基督吗？重要的问题是，他们是否献给了基督？在这一点上，无论好坏都不重要了。 Saudara, kebaikan seseorang adalah hal yang baik. Oh, orang itu baik. Tetapi itu adalah sesuatu yang Tuhan berikan kepada dia. Tentu saja Allah memandang sifat buruk itu sebagai sesuatu hal yang buruk dan tercela. Dan tentu saja dia menganggap alam yang indah sebagai hal yang baik, seperti ada roti, ada sinar matahari atau air. Namun ini adalah hal yang baik yang dia berikan dan kita terima. Ya, dia telah menciptakan saraf-saraf dharma yang sehat dan lidah yang baik dan masih banyak lain asal-usulnya. Sejauh pengetahuan kita, jika Tuhan pengen orang itu baik atau buruk, Tuhan itu dengan tidak mengeluarkan biaya apapun dapat menciptakan itu. Tetapi yang Tuhan mau itu bukannya kamu itu sekarang baik atau buruk, tetapi kamu itu hatinya diberikan kepada Yesus nggak untuk ditransformasikan. Karena apa? Untuk mengubah hati, untuk mengubah keinginan yang memberontak mengakibatkan Tuhan Yesus disalib. 仁慈是一件好事，但却是上帝所赐予的。当然，安拉认为这种恶劣的品格是不好的。是不好。当然，安拉认为这种恶劣的品格是不好的，应该受到谴责。当然，他认为大自然的美丽是一件好事，就像面包、阳光和水一样。然而，这些都是他所赐予我们，而我们所接受的美好事物。他创造了健全的发根和良好的舌头，以及更多的根源。据我们所知，神创造良善并不需要付出任何代价，但是改变叛逆的欲望和心灵，导致他被钉在十字架上。 Selama Dharma tidak berpaling kepada Tuhan, dia menganggap kebaikan itu milik dia. Wah, saya orang baik. Dan selama dia berpikir demikian, kebaikan itu bukan miliknya. Saat itulah Dharma menyadari bahwa kebaikannya bukanlah miliknya, melainkan anugerah dari Tuhan. Dan ketika dia mengembalikan kepada Tuhan, saat itulah kebaikan itu mulai benar-benar menjadi miliknya. Untuk saat ini, Peter mulai mengambil bagian dalam ciptaan sendiri. Jadi saudara, satu-satu hal yang kita dapat kita simpan adalah hal yang kita berikan kepada Tuhan. Bukan untuk, wah saya adalah orang benar. Ya kan? Apa yang coba kita simpan, apa yang coba kita pertahankan untuk diri sendiri adalah apa yang pasti kita akan kehilangan. Tetapi apa yang kita akan berikan kepada Tuhan, itu apa yang akan kita dapatkan. Seperti juga talenta saudara. Jadi
Anda mungkin ada talenta nyanyi, talenta ngajar, talenta berdoa. Jika kita simpan untuk diri kita sendiri, maka kita akan kehilangan. Tetapi jika talenta itu kita berikan kepada Tuhan, maka kita akan diberikan kembali, saudara. 只要大魔不转向上帝，他就认为他的商量是他自己的。只要他怎么认为，那就不是他的。就在那时，大魔意识到他的商量不是他自己的，而是上帝的礼物。当他将它回报给上帝时，那时他才开始真正成为他的。现在彼得开始参与他自己的创造。我们唯一能保留的东西，就是我们自由地奉献给上帝的东西。我们试图保守的东西，注定会舍弃。 Jadi, saudara, oleh karena itu kita tidak perlu heran jika kita masih menemukan orang-orang Kristen yang masih berbuat dosa, berbuat jahat. Ya, bahkan ada jika dipikir-pikir, ada alasan bahkan mengapa orang-orang yang berdosa, orang-orang jahat diperkirakan akan datang kepada Yesus Kristus dalam jumlah yang lebih banyak daripada orang yang menganggap dirinya baik. Dan itu terjadi pada zaman Yesus. Matius 9 ayat 11. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit." 因此，如果我们发现基督徒中仍然存在作恶的人，我们不应感到惊讶。如果你想一想，坏人比好人归向耶稣的人数会更多，则神这是有原因的。这发生在耶稣时代。马太福音9章11节，法利赛人看见，就对耶稣的门徒说：“你们的先生为什么和税吏并罪人一同吃饭呢？”耶稣听见就说：“看见的人用不着医生，有病的人才用得着。” Jadi saudara, ini adalah orang baik, contoh orang baik, tetapi dia tidak diselamatkan. Ya, Lukas 18 ayat 18. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tidak ada seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau telah mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah dan ibumu." Saudara, kata orang itu, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudamu. Saudara, menurut saudara ini orang baik bukan? Sangat baik sekali, saudara, ya kan? Nah, kadang-kadang saudara, seringkali orang-orang yang memiliki semua jenis kebaikan ini, saudara, tidak dapat menyadari kebutuhan mereka akan Kristus. Mereka kira mereka tidak perlu Kristus. Sampai suatu hari, kebaikan alamiah itu mengecewakan mereka dan kepuasan diri mereka hancur. Dengan kata lain, sulit bagi mereka yang kaya dalam pengertian ini. Kaya ini bukannya uang, saudara, tapi mempunyai kebaikan yang dibanggakan dalam diri untuk masuk dalam kerajaan Allah. 路加福音18章18节，有一个官问耶稣说：“善良的妇人，我该做什么事才可以承受永生？”耶稣对他说：“你为什么称我是良善的？除了神一位之外，再没有良善的。诫命你是晓得的，不可奸淫，不可杀人，不可偷窃，不可作假见证，当孝敬父母。”那人说：“这一切我从小都遵守了。”通常拥有所有这些天良善的人，都无法意识到他们对基督的需要。直到有一天，他们的天然良善失败了，他们的自我满足也被摧毁了。换句话说，这种意义上的富有的人很难进入神的国度。
Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagilah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta yang masuk ke dalam lubang jarum daripada seorang kaya yang masuk ke dalam kerajaan Allah." Dan mereka yang mendengar itu berkata, "Jika demikian, siapa yang dapat diselamatkan?" Kata Yesus, "Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah." Amin. 路加福音18章22节，耶稣听见了，就说：“你还缺少一件事，要变卖你一切所有的，分给穷人，就必有财宝在天上。你还要来跟从我。”他听见这话，就甚忧愁，因为他很富足。耶稣看见他，就说：“有钱财的人进神的国是何等的难呢？骆驼穿过针的眼，比财主进神的国还容易呢。”听见的人说：“这样谁能得救呢？”耶稣说：“在人所不能的事，在神却能。”阿明。Semua orang itu perlu Yesus. Tadi adalah orang baik, saudara. Orang sangat bermoral, tidak berbunuh, tidak berzina, segala macam dia laksanakan. Nah, saudara, kita lihat dari segi orang jahat. Hal-hal ini sangat berbeda bagi orang-orang jahat. Orang-orang kecil, rendahan, penakut, tidak berperasaan, berdarah dingin, kesepian, orang-orang yang penuh dengan nafsu sensual. Saudara, jika mereka melakukan upaya apapun untuk melakukan kebaikan, mereka tahu mereka butuh bantuan. Itu adalah Kristus atau tidak sama sekali bagi mereka. Hal itu berarti mengikuti Yesus atau hancur. Saudara, mereka adalah domba yang hilang. Yesus datang khusus untuk mencari mereka. Mereka dalam arti yang sangat nyata adalah orang-orang miskin. Miskin, "Tuhan, saya tidak bisa berbuat apa-apa, saya perlu Engkau." Dia memberkati mereka. Mereka adalah kelompok yang mengerikan yang Yesus temui, dan tentu saja orang-orang dunia akan mengatakan jika ada sesuatu dalam agama Kristen, orang-orang itu bukanlah orang Kristen. Tetapi orang-orang yang seperti inilah yang diselamatkan karena mereka telah menjadi manusia yang baru. 对于邪恶的人来说，这是非常不同的小人、卑鄙的人、发泄的人、无情的人、冷血的人、孤独的人，或者充满注意的人。如果他们努力做好事，他们知道自己需要帮助。对他们来说，什么是基督？要什么都不是。这意味着跟随耶稣或者被毁灭。他们是迷失的羊，耶稣特意来寻找他们。他们在非常真实的意义上是穷人，他祝福他们，他遇到的他们是一个可怕的群体。人们当然会说，如果基督教有什么的话，那些人就不是基督徒。 Saudara, dalam hal ini saya akan membahas satu peringatan. Jika kamu merasa orang baik, jika kebajikan datang dengan mudah kepadamu, saudara, hati-hati. Banyak yang diharapkan dari mereka yang diberi banyak. Jika kamu salah mengira atas kebaikanmu sendiri, tidak merasa bahwa kebaikanmu itu adalah pemberian Tuhan, dan jika kamu puas dengan kebaikanmu, kamu bukan manusia baru. Manusia baru perlu bertumbuh. Sekedar bersikap baik, kamu tetaplah seorang pemberontak. Dan semua karunia itu hanya akan membuat kejatuhanmu semakin buruk, kerusakanmu semakin rumit, teladan burukmu semakin membawa malapetaka. Saudara, iblis itu pernah menjadi penghulu malaikat yang paling mulia dari para malaikat. Karunia-karunia alaminya jauh melebihi milikmu. Dia pernah menjadi di atas semua malaikat, tetapi dia jatuh karena merasa paling baik, saudara. 如果你认为自己是一个好人，如果美德对你来说很容易实现，
那么要小心了。对那些得到很多的人寄予很大的期望。如果你误认为自己的善良，不觉得你的善良是上帝的恩赐，你是否对自己的善良感到满意？你不是一个新人类，新人类需要不断成长。即使你的善良，你仍然是一个叛逆者。所有这些礼物，这会将你的堕落更加严重，你的腐败更加复杂，你的坏榜样更加灾难性。魔鬼曾经是大天使，他的天舞，他的天舞远远超过你，他曾经驾临于所有的天使之上。Saudara, penghiburan. Tetapi jika Anda merasa makhluk yang malang, yang depresi, yang diracuni oleh pendidikan buruk di suatu rumah yang penuh dengan iri hati vulgar, dan pertengkaran yang tidak masuk akal, dibebani tanpa pilihan sendiri, masuk dalam pergaulan bebas, diomeli hari demi hari oleh rasa rendah diri yang kompleks, yang membuat kamu membentak sahabatmu, jangan putus asa. Kamu adalah salah satu orang yang miskin yang dia mau berkati untuk dia transformasikan menjadi manusia baru. Saudara, jika Anda adalah orang ini, pegang erat-erat Tuhan Yesus. Mungkin dia akan melemparkanmu ke tumpukan sampah, tetapi dia akan memberimu sesuatu yang baru. Dan kemudian dia mungkin akan membuat kamu tercengang karena kamu telah belajar menjadi manusia baru. Saudara, yang terakhir akan menjadi terdahulu. 但是，如果你觉得自己是一个可怜的人，在一个充满庸俗、嫉妒和无意义争吵的家庭中，受到不良教养的毒害，背负着沉重的负担，没有自己的选择，就陷入了乱教。这副意着必被一种让你很贵的自卑感所折磨在你最好的朋友那里。不要绝望，他什么都知道，你是他想要祝福的穷人之一。紧紧抓住主耶稣，也许他会把他扔进垃圾桶，但会给你一个新的，然后他可能会让你感到惊讶，因为你已经学会了成为一个新人。最后一个像是钳子。Saudara, bagaimana menjadi manusia baru? Ini simple ya. Pertama, kita perlu membuang semua kebaikan kita. Kita akui di depan Tuhan saya tidak mampu. Kita bertobat dan akui semua dosa kita. Oke. Kedua, kita percaya kepada Tuhan Yesus, bukan karena kebaikan kita. Saudara, ketiga, pastikan kita lahir baru. Lahir dari Allah. Nah, orang kita udah belajar lahir dari Allah itu akan mulai mengasihi, mempraktekkan kebenaran, dan mengakui Yesus adalah Tuhan. Oke. Keempat, kita mulai hidup dengan iman. Tetapi iman ini harus membawa menjadi pertumbuhan spiritual. Kita harus bertumbuh, saudara. Jika tidak, akan merupakan iman yang mati. Bagaimana kita bertumbuh secara spiritual? Nggak ada cara lain. Anda harus belajar Alkitab. Anda harus rajin belajar Alkitab. Karena Alkitab itu akan menyisipkan sifat Allah ke dalam hati kita. Oke? Dan bukti pertumbuhan spiritual akan menghasilkan karakter buah. Akan menghasilkan visi. Dan akan menghasilkan keamanan, yaitu kepastian masuk surga, saudara. Karena itu saya katakan, jika orang baik, dia belum tentu bertumbuh dalam karakter. Dia akan tetap menjadi orang baik yang tidak diselamatkan. Tetapi jika orang yang rusak, dia percaya kepada Yesus, maka pasti dia akan menghasilkan buah karakter yang akan melewati orang baik manapun. Nah, dan pada akhirnya, saudara, kita akan menjadi sempurna saat Tuhan Yesus datang untuk kedua kali. Tuhan Yesus memberkati. 如何成为新人？第一，悔改并承认我们所有的罪孽；第二，信主耶稣不是因为我们好；第三，确保我们的重生，从神而生；
第四，我们开始凭信心生活。第五，信心必须带来属灵的成长，否则就是死的信心。请分查经灵性成长的真迹，果子、品格、严谨和安全感，进入天堂的确定性。第六，当主耶稣第二次来时，我们就完全了。第七也是 Amin. 当主耶稣第二次来时，我们就完全了。阿门。 Saya tahu Anda pasti banyak pertanyaan, tetapi Tuhan Yesus akan memberkati.